kita ngobrol ya. Ternyata sekarang sudah berganti hari dan waktunya Anda untuk menyaksikan basa-basi lagi. Nah, kali ini pas banget buat Anda yang mau punya anak atau sudah punya anak. Karena ini bisa menjadi satu informasi yang sangat bagus. Kita tahu anak-anak itu selalu identik dengan bermain. Betul. Tapi ternyata dengan permainan yang tepat itu bisa membuat anak Anda semakin cerdas. Seperti itu. Kadang-kadang kan orang tua juga bukan mengenyampingkan ya. Kadang-kadang ada orang tua yang menggampangkan, ya udahlah namanya anak kecil, udah main aja. Oh, masih kategori mainan anak-anak, jadi santai. Benar, tapi tidak bisa kita pungkiri kalau ternyata mainan yang dipilih oleh kita kadang-kadang itu juga punya efek yang berbeda-beda kan satu sama lain. Betul. Nah, makanya sekarang kita kedatangan, boleh minta tepuk tangan untuk bintang tamu saya, Zizi Sahar yang sudah hadir di sini. Sama jagoan yang baru aja berulang tahun. Hey, happy belated birthday. Siapa namanya sayang? Khalif. What's your name? Khalif, right? Ini nggak ngomong. Oke. Khalif ngomong sendiri. What's your name? Oke, saya bisa mendengar hari ini. Saya bisa mendengar dari hati, namanya Khalif ya. Oke, thank you. Tapi lu termasuk orang tua yang itu nggak sih? Apa maksudnya kan kadang-kadang kalau beli permainan ada usianya untuk anak umur berapa lu perhatiin gitu nggak? ya? Yes. Harus, karena memang umur segini itu kan umur-umur yang lagi mau berkembang dan permainan itu harus benar-benar diperhatiin. Dan sekarang juga dimudahkan kalau kita datang ke satu toko mainan, udah ada tulisannya untuk buat anak 3 sampai 6 tahun gitu. Jadi lebih dimudahkan dengan fasilitas itu. Oke, jadi paduan umur itu benar-benar lu praktekkan? Harus. Emang kenapa? Kenapa lu, maksudnya kan ada orang tua yang kadang, ini buat anak umur 6 tahun, nggak apa-apa, 4 tahun, 2 tahun lagi juga 6 tahun. Apa ya, pasti akan ada efek sampingnya buat anak ini. Misalnya kalau dulu masih umur 2 tahun, aku belum berani beliin dia mainan puzzle atau apapun yang kecil-kecil. Karena takut nanti dimasukin mulut, tertelan gitu. Tapi ada juga kan ada orang tua yang beli, bener, patokan umurnya 4 sampai 6 tahun misalkan. Betul. Tapi setelah dibawa ke rumah ya sudah. Tidak disesuaikan dengan aturan mainnya. Oh ya udah, pokoknya anaknya mau main gimana, yang penting diem aja anaknya ya. Kalau lu termasuk kayak gitu gak sih? Awalnya main bareng. Jadi benar-benar diarahkan dulu, ini cara mainnya seperti ini. Dikasih tahu. Nanti setelah ini mainnya begini. Kalau sudah selesai mainnya dimasukin lagi. Karena kalau enggak anak ini akan merusak mainannya. Iya benar, setuju sekali, anak-anak cenderung merusak mainannya. Tapi tidak hanya Zizi hari ini sendirian. Saya juga akan mengundang seorang ibu muda cantik yang pernah datang ke sini sendiri tadinya, tapi sekarang dia sudah membawa buah hatinya. Langsung saja, Ola Ramlan. Selamat datang kembali. Hai. Oh ya. Udah matching loh sama anaknya loh. Apa kabar Bu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Silakan duduk. Apa kabar silakan. Ini kalau soal baju nggak usah dipertanyakan, Ola udah pasti memperhatikan ya. Enak ya bisa matching-matching. Iya. Ini kayaknya niat bikin atau gimana nih Bu? Memang pas ada aja. Oh memang pas ada. Iya. Nah kalau soal mainan, apakah lo sedetil itu sama halnya seperti memilih baju? Soal mainan juga detil? Enggak sih, kalau misalnya mainan kan itu tergantung anaknya mau apa kan. Oh kalau lo gitu. cenderung anaknya mau pilih yang mana? Iya, karena aku memberikan kebebasan Alina pengen apa gitu. Ke anak saya yang pertama juga gitu kan. Yang waktu itu kan cowok, pengen apa ya aku kasihkan gitu. Oh berarti nggak memperhatikan batasan umur, nggak memperhatikan fungsi mainannya seperti apa? Oh kalau batasan umur ya iya. Betul. Cuman maksudnya apa yang dia mau ya aku kasih gitu. Oke, nah ini berarti ada dua tipe yang berbeda nih, tapi tujuannya sama-sama untuk kebaikan anak pastinya. Aku jadi ingat ketika dulu ya pertama kali aku punya anak ya, itu sampai di browsing, ini perkembangan otaknya bagus atau enggak. Sampai orang-orang sekeliling tuh bilang, lu lebay banget sih, ngapain sih sampai diketahui apakah mainan yang aku beli ini ada manfaatnya atau enggak? Gak usah cuma mainan ya, pasti makanan juga kayak gitu. Apalagi kan Alina kan baru makan, ya kan? Mulai MPASI. Baru udah makan, jadi pasti kan buah ini bagus nggak, makanan ini bagus nggak, semuanya gitulah. Dicopot Gitu. Aduh, masalahnya berat banget kayaknya Bu ya. Maksudnya dia mau nyekik dirinya sendiri? Enggak Pak. Alina jangan saya. Iya. Nah kenapa pagi hari ini kita ngebahas? Karena ternyata berdasarkan tim survei basa-basi secara singkat sih, banyak orang tua di sini kalau beliin mainan anaknya bukan memperhatikan karena usia, tapi karena satu anaknya ngerengek maunya itu, betul? Ya, itu gua. Ya kan? Ya kan? Bener. Jadi padahal sebenarnya itu bukan mainan untuk dia, tapi karena ya udah deh dia ngerengek nangis maunya itu, ya wes. Atau yang kedua karena mainannya murah, betul?
Itu paling penting Itu kayaknya. gue. Itu gue. Tapi tetap dua-duanya juga kayak begitu kan, mau ngerengek, mau harganya murah atau harganya mahal, sampai di rumah ya udah, itu adalah hak dia. Mau rusak mau apa ya udah urusan dia jadinya kan. Nah, ini kan masih usia 6 bulan, tapi berarti permainannya terbatas ya? Iya sih, apalagi kan kalau misalnya usia segini ini lagi suka masukin mulut. Ah, Jadi benar. pasti aku banyakin tuh teeter justru Iya, gitu iya, kan. iya, benar. Jadi Jadi- ya buat Alina yang masih usia segini ya aku kasih yang mainan yang bisa buat digigit gitu. Mainan terakhir yang kamu beliin? Ini sih kayak bola-bola nyala-nyala gitu. Bola-bola nyala-nyala yang katanya itu sebenarnya buat usia 3 tahun, tapi kan dia udah Seneng ngeliat warnanya. gitu. Oke, nah kalau buat Khalid sendiri mainan terakhir yang kamu beliin? Minggu kemarin waktu ulang tahun aku beliin drawing book. Dia udah mulai suka menggambar abstrak, walaupun tidak jelas bentuknya, tapi dia suka. Ibunya baik dibilangnya abstrak ya gambarnya ya, benar-benar. Biar lebih bahagia deh kalau Biar disebut lebih abstrak bahagia, kan, betul. termotivasi untuk gambar lebih baik. Oh, sama bola, dia lagi suka itu. Kalau Suka cars main bola. everyday. Jadi kalau pergi kemana, cars yang kecil-kecil aja ya. Kan nggak terlalu mahal. Iya, Oke. benar-benar. Oke, baiklah. Sebenarnya kita pengen tahu, memberikan anak mainan tidak sesuai dengan umurnya, itu ada efeknya atau enggak sih? Betul, atau enggak misalkan kita memberikan semua permintaan anak padahal ibaratnya mainannya udah banyak banget. Terus ketemu mainan lagi, beli lagi, itu bagus gak sih sebenarnya? Tapi sebenarnya kalau aku pikir lebih baik mainan-mainan yang seperti ini daripada gadget. Ya udah, makanya nanti kita bakal bahas semuanya pemirsa. Saya akan panggilkan ahlinya, tapi selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Seperti apa yang selalu ku nantikan, ku inginkan dia. Nah, sekarang gini nih, kita pengen tahu dulu, sebenarnya sebagai orang tua, kita tahu nggak sih tahap perkembangan anak, usia berapa sampai berapa harusnya mainan apa? Kita tanya sama Ola dulu. Lu ngeh nggak sih? Kalau misalkan, oke, anak gua kan sekarang umurnya 6 bulan nih, emang dia tuh lagi masa-masanya ini, berarti memang mainan yang harus gue beliin tuh seperti ini. Ya itu sih aku pikir kan dia lagi masa-masa suka masukin ke mulut. Jadi pasti hal-hal yang soft-soft sih, apalagi yang buat teeter gitu kan. Ntar lagi giginya mau tumbuh. Itu sih yang aku pikirin ya. Nggak tahu deh salah atau betul. Pengalaman ya, berdasarkan karena kita mengamati anak Iya ya. benar, apalagi kan anak aku yang pertama udah jauh kan, Betul. udah 10 Udah tahun kayak gitu. ulang Jadi lagi dari kayak awal. kayak ulang dari awal lagi gitu. Betul. Kalau Zizi, lu tau nggak di kira-kira anak umur 3 tahun lagi butuh apa? Harus disimulasi di mana? Iya, mulai ngembangin motorik halusnya kan. Jadi harus lebih sering puzzle, nyusun sesuatu, mulai menggambar atau mulai alfabet kalau mungkin dia sudah bisa gitu. Jadi memang harus lebih mulai berpikir. Umur 3 tahun harus mulai dipancing. Nah, itu lu tahu karena memang lu cari tahu atau lu karena cuma dengar kiri kanan? Cari tahu. Oh, lu Sempat cari browsing. tahu? Anak pertama kan, jadi masih bener-bener fokus banget nih harus dicari. Browsing pasti Browsing, ya kan. Emang Mbak Google tuh segala-galanya Mbak ya. Google. Tanya mama juga pastinya. Oh, tanya mama, bener. Tapi kadang-kadang juga apa yang kita tanyain ke orang tua juga beda kan. Karena gitu. udah Masanya ya. beda ya masanya ya. masanya udah beda gitu. Nah, Cuman kalau udah ketemu di titik itu gimana? Misalkan dikasih tahu sama mama begini, begitu Google begini, beda lah. Kamu Iya. ngikut mama atau ngikut Google? Siapa yang lebih kamu percaya? nggak, kalau aku sih senyamannya aku dan anak Mana yang paling lu serak ya? Iya, nggak Balik bisa lagi. aku harus ikut mama Betul. atau ini nggak bisa. Yang pokoknya senyamannya anak aku. Yang pertama kan pastinya kemauan anakku dulu. Nanti bagaimana ya kita kembangin aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah perkembangan anak di usia 3 tahun, itu ternyata tahapannya luar biasa loh. Kita lihat ya seperti apa. Nih, usia 3 bulan, bukan 3 tahun, 3 bulan sampai 12 bulan. Seperti apa? Kita lihat ini nih. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi adalah hal yang sangat penting diketahui oleh para orang tua. Berikut adalah tahapannya. Pada usia 3-4 bulan, bayi akan belajar tengkurap. Pada tahap itu, bayi berhasil bertumpu pada perutnya dan bertahan pada posisi tersebut beberapa saat. Setelah bayi mampu tengkurap sendiri, di usia 4 bulan, bayi mulai bisa mengangkat kepalanya. Kemampuan mengangkat kepalanya ini membantu melatih ketajaman penglihatannya.
Selanjutnya, di usia 4 bulan ke atas, bayi akan sering mengeluarkan suara dengan nada tinggi penuh kesenangan saat berhasil meraih benda yang diinginkan. Itulah saatnya bayi belajar memekik gembira. Di usia 7 hingga 8 bulan, keterampilan jari jemari si kecil meningkat dengan memegang 2 benda di tangan. Satu tangan digunakan untuk bereksplorasi, sementara tangan lain untuk memegang. Duduk. Di usia 7 hingga 8 bulan, ia menguasai kepandaian baru, yaitu dapat duduk sendiri dari tengkurap, kemudian bangun sendiri dengan bantuan tangannya. Merangkak. Masih di usia yang sama, yaitu di usia 7 hingga 8 bulan, si kecil dapat merangkak untuk mengeksplorasi sekeliling ruangan dan mempelajari hal-hal baru yang menarik perhatiannya. Makan sendiri. Keahlian ini dimulai sejak usia 6 bulan, yaitu saat bayi sudah bisa menggunakan tangan, jari-jarinya, dan koordinasi mata dengan baik. Di usia 8 hingga 9 bulan, kedua tangannya semakin terampil menggenggam suatu benda. Lalu di usia sekitar 8 bulan, si kecil sudah bisa mulai mengenal anggota keluarga dan takut pada orang yang tak dikenal. Di usia 9 bulan ke atas, ia mulai sadar wajah orang-orang yang asing baginya. Di usia 12-13 bulan, si kecil telah mampu berjalan meskipun agak limbung. Setelah mampu berjalan di usia 18-24 bulan, buah hati Anda mulai bisa bicara. Ia membentuk 2 hingga 3 kata menjadi satu rangkaian kalimat. Nah, moms, jangan sampai terlewatkan ya tahapan perkembangan bayi Anda, agar pertumbuhan mereka dapat berjalan normal dan sempurna. Saya mau cuman bilang ke pemirsa, jangan pernah meremehkan tahap perkembangan anak. Karena kejadian sendiri sama saya, ketika Alika tidak merangkak, saya pikir ya udah, nggak merangkak nggak masalah. Tapi ternyata ada konsekuensi yang dibayar ketika dia berusia 2 tahun, keseimbangannya kurang. Nah, itu dia kenapa basa-basi ini menghadirkan supaya buat ibu-ibu terutama tahu, supaya kita tahu, oh ternyata anak saya harus seperti ini dan belum bisa, jadi harus kita stimulasi seperti itu. Jadi kalau nggak merangkak malah nggak oke ya? Kalau berdasarkan pengalaman aku sih, anakku akhirnya di usia 3 tahun harus distimulasi lagi. Karena ada fase yang hilang dan ada konsekuensinya. Seperti itu. Dan kalau misalkan sedikit sharing sih, kalau gue terjadinya sama anak yang kedua justru. Anak cowok, tapi super duper jijian. Artinya jatuh aja kena rumput dia bisa nangis sekenceng-kencengnya. Kamu pernah begitu dulu? Iya, cuma Anakku gitu sekarang sih kayaknya ya, harus cowok. diberanikan kan. Apa karena kurang stimulasi yang kasar-kasar di sini? Nggak tahu juga ya. Apa mungkin ibunya terlalu hajan? Nah, makanya ini kan kita saling nggak tahu nih kenapa kita seperti itu. Mungkin pemirsa ada yang ngalamin juga. Sekarang langsung saja saya panggilkan, beliau adalah salah satu ahli di PAUD, pendidikan anak usia dini. Mari kita sambut Ibu Lely Tobing. Hai. Terima kasih sudah datang. Silahkan. Apa kabar, Bu? Nah, beliau ini ada ahlinya. Ibu boleh duduk nggak apa-apa, dilangkain Nggak apa-apa, aja. dilangkain aja. Namanya juga banyak anak-anak ya. Halo. Nih kita penasaran banget nih. Nggak kenal ya tadi. Langsung aja ya. Ya. Kalau mau nanya yang mana ya, tadi kita ngebahasnya udah banyak nih, aku penasaran banget. Fase. 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 Nah, kalau- merangkak harus atau gimana? Kan tadi kita lihat 3-12 bulan itu ada Ya. fase-fasenya. Benar nggak sih kalau kita skip salah satu fase itu di anak, maka ada konsekuensinya nanti? Sebenarnya gini, kalau kita bicara perkembangan dasar seperti merangkak, merayap, berdiri dengan bantuan, itu memang tahap yang secara alami pasti akan dijalanin oleh si kecil, si anak gitu. Kalau bicara kompensasi, tergantung juga sih Mbak. Sebab begini, terkadang bisa jadi memang ada fase-fase yang mungkin cepat dilalui sama dia sehingga mungkin tidak terlihat sama kita. Mungkin gitu. Tapi biasanya memang kalau fase-fase itu pada umumnya tidak dilewati secara penuh, biasanya memang ada kompensasinya gitu. Oke. Biasanya, tapi fase itu tidak terlewati juga biasanya ada karena
faktor lingkungan. Contoh anaknya kebanyakan digendong. Atau diberikan mainan-mainan yang tidak menstimulasi seperti itu. Bisa juga kalau kita bicara untuk perkembangan dari intelektualnya, perkembangan dari panca inderanya. Kalau untuk bicara bergerak, lebih banyak urusannya kepada perkembangan motoriknya, ototnya. Oke. Nah kalau kita ngomongin masalah permainan, sebenarnya permainan-permainan seperti apa yang cocok buat anak-anak di usianya yang bisa menstimulasi mereka untuk secara normalnya bagus gitu. Apalagi nih misalnya usia 7 bulan. Kalau usia 7 bulan gini kan dia lagi baru settle dengan duduk ya, baru bisa duduk. Terus sekarang siap-siap dia lagi demen tuh yang mulai mau berdiri-berdiri, tapi harus pakai pegangan. Sebenarnya kalau kayak dia ya kita latih tentunya dengan banyak gerakan-gerakan bermain. Contohnya aja ya untuk kalau untuk motoriknya dia ya, misalnya seperti kayak bola-bola gini. Nah, kita ajarkan dia untuk menggenggam. Terus misalkan kita berikan jarak sedikit gitu, terus ajak anaknya untuk datang meraih bolanya seperti itu. Sebenarnya pada saat misalkan dikasih bola seperti ini, cukup biarin anaknya pegang-pegang atau mungkin ibunya harus yang kayak bola, nanging nunging, nanging Dipancing ya? Ya dipancing, perlu nggak sih seperti itu? Begini, uniknya kan kalau kita bilang kan dunia anak itu adalah dunia bermain. Anak itu kan belajar secara paling efektif itu kan melalui permainan. Jadi kalau kita bermain bersama mereka, kita sebagai orang dewasa itu bisa memberikan manfaat dalam permainan bagi si kecil. Kalau maminya jelas, kita akan meningkatkan tali asih, bonding kan otomatis dengan anaknya. Yang kedua, dari kosakatanya, karena si anak ini kan masih belum menerima informasi secara penuh. Nah, si mamilah sumbernya, narasumbernya. Mami yang mengatakan ini bola. Kalau nang ning nung itu ya mungkin itu bagian dari tambahannya kan gitu. Jadi contoh-contoh, misalkan nih bola, kan kalau misalkan cuma dikasih main doang nggak ada interaksi. Jadi tetap harus ini bola deh, warnanya Dijelasin kuning. ya. Iya. Kita berikan informasi Mbak, karena narasumbernya maminya. Dan kadang-kadang mungkin dialognya kan kadang-kadang kita suka oh iya lucu-lucu gitu kan, ikutin ya. sini gitu. Katanya sih harus bicara sesuai dengan ya sini. Baby Ini talk tuh nggak boleh ya. Ini cuning-cuning. Maksudnya kuning-kuning. Dicadelin lah ibaratnya gitu Iya, ya. dicadelin. Sebenarnya boleh atau ngomongnya. enggak, Mbak? Soalnya gini Mbak, kalau kita bayangkan mereka ini kan belajar paling efektif tuh dari lingkungannya setelah mereka lahir kan. Nah kalau mereka taunya cuning-cuning, ya cuning-cuning. Persepsi mereka ya cuning-cuning gitu. Tapi masalahnya nih Wendy, ada ibu-ibu yang suka gini, dulu mama kayak gitu ngomong sama kamu dipelo-peloin, buktinya sekarang kamu baik-baik aja, suka Malah sekarang jadi host. Ya kan? Bener. Gimana tuh? Kalau masalahnya kadang-kadang suka Gimana tuh, gitu. Mbak? Dulu mama gini baik. Dulu lu main comberan baik-baik aja tuh. Kalau kita bicara lingkungan, tentu bukan hanya dari rumah. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi, lingkungan tempat bermain lain juga mempengaruhi. Mungkin mamanya suka ngomong cuning-cuning, dengan berjalannya waktu si cuning udah jadi kuning. Nah, kebetulan nih anak menyerap dengan lebih efektif daripada lingkungannya. Jadi si cuning berganti judul lah jadi kuning. Kalau si cuning tetap cuning ya gawat juga ya. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong, Mbak kalau misalkan secara motorik deh, misalkan ya gitu, kadang-kadang kan ketakutan kita gini, saya misalkan ngelihat anak saya naik, itu yang takut saya. Bagusnya sebenarnya seperti apa sih? Dilarang Artinya, atau enggak? Dilarang. Ini anaknya cowok nih soalnya pasti mulai manjat-manjat ya. Oh iya Dilarang banget. atau udah biarin aja, biar dia merasakan yang namanya. Karena kan Jatuh. dia nggak tahu itu sakit atau enggak. Yang tahu kan sebenarnya kita Betul. yang memberikan informasi ke Betul. dia. Betul. Bagusnya seperti apa sih? Bagusnya ya mereka dijaga secara keamanannya Pak. Bukan Karena dilarang. kita bukan dalam arti melarang, tapi kita menciptakan lingkungan yang aman. Kalau kita tahu anak ini sedang dalam fase di mana dia sedang berusaha untuk menguasai kemampuan ototnya, sebenarnya itu kan dorongan alami. Betul. Dia lihat tangga, dia pengen manjat. Bener. Nah, hindari itu supaya tidak terjadi sebuah larangan atau konflik. Kita yang menciptakan lingkungannya, kita desainer lingkungannya. Karena ada yang bilang nggak boleh terlalu sering ngomong jangan sama anak. Betul. Nggak boleh ngomong no, karena itu nanti akan jadi sugesti buat dia sampai besar. Betul, dan itu sepertinya kita terlalu mendominasi juga.
sehingga men-stop setiap hal. Jadi anak itu menjadi tidak percaya diri. Oke, jadi misalnya nih kalau di rumah tingkat 2 ada tangga, apakah lebih baik ketika memang kalau mau punya anak dari awal didesain gak usah ada tangga, atau tangganya kita tutup, kita blok, kita gembok biar si anak gak bisa keluar masuk? Atau misalkan kayak kemarin saya lagi main skate, terus tiba-tiba anak saya dua-duanya naik ke atas tinggi, terus dia turun gitu, Nyerodot ke bawah. Nyerodot, Pak. Itu bahasa lu gua juga bingung Rasa lagi. apa itu nyerodot? Ya maksudnya mereka dilarang nggak mau gitu loh. Mereka tetap mau bermain. Mereka satu sisi kan kadang-kadang ya udahlah biar berani lah. Betul. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita justru Tapi takut. masalahnya dia ngeliat orang tuanya melakukan itu, jadi dia kepengen Pengen nyerodot juga. Tapi orang tuanya nggak kasih anaknya nyerodot. Nah, itu egoisnya orang tua ya. Nanti kita bakal bahas lagi semuanya pemirsa, dan kalau misalkan Anda punya pertanyaan boleh lo langsung mention kita di Twitter, siapa tahu bisa langsung dijawab dengan ahlinya. Dan kita juga masih penasaran nih sama Zizi, dia kan anaknya udah umur 3 tahun nih. Nah, apakah berusaha untuk nggak ngomong jangan-jangan, cuman kan kita prakteknya Keceplosan ya mama kan itu biasanya. dia. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Waking up beside you, I'm a loaded gun. I can't contend this anymore. I'm all yours, I got no control. Pemirsa Basa Basi, percayakah bahwa bakat memang anugerah dari Tuhan? Itulah yang dimiliki oleh Titus Asbi. Balita yang masih berusia 2 tahun ini sangat mahir dalam memasukkan bola ke keranjang basket. Dalam sebuah video memperlihatkan aksi Titus melakukan trik-trik dalam memasukkan bola di keranjang. Lain halnya dengan bayi yang satu ini. Saat bayi menginjak usia 16 bulan, hal yang wajar jika mereka sudah bisa berjalan atau berbicara. Bagi Elizabeth, di usianya yang menginjak 16 bulan, ia sudah bisa berenang. Ellie Farmer adalah bayi perempuan yang unik. Jika bayi pada usia 8 bulan umumnya berjuang untuk merangkak atau bermain balok, Ellie bahkan sudah mulai bisa memanjat dinding sebelum mampu berjalan. Bayi ajaib ini memegang rekor tak pernah jatuh sama sekali saat memanjat dinding. Menakjubkan sekali kan pemirsa? Nah, bagaimana menanggapi perkembangan anak seperti mereka ini ya? Temukan jawabannya hanya di Basa Basi. Ya kan? Kalau ngelihatnya tuh malah antara kagum dan serem. Oke, itu luar biasa sih. Cuman kalau anak kita toto menyemplung berenang-berenang gitu, Ya Ibu, kalau sekedar parno ngambek nggak ya. masalah ya. Itu tadi sampai ke dasar loh dia. masalahnya kita orang Indonesia hidup dengan banyak mitos. Ntar takutnya dipikir anak kita bisa gitu, nih anaknya turunan siluman nih. Oh iya benar. Ibu, itu kok bisa gitu? Apa karena orang tuanya saking tepatnya menstimulasi, atau itu memang ajaib aja? Iya bisa, kan anak itu belajar juga dari sebuah pembiasaan ya. Motorik juga adalah sebuah pembiasaan. Kayak sekarang kita, ya contoh lah kalau anak itu dibiasakan main piano, misalkan dari kecil, ya otomatis dia akan lebih cepat belajar. Jadi yang tadi itu bukan hal-hal yang aneh sebenarnya. Saya nggak tahu sih, karena kan saya nggak lihat bagaimana dalam situasi sebenarnya ya. Tetapi yang saya tahu bahwa segala sesuatu itu bisa kita dapat dari sebuah pembiasaan. Karena kebiasaan. Iya, kebiasaan dari lingkungan. Iya. Kebiasaan dan mungkin pembiaran juga salah satu faktornya. Pembiaran artinya ya udahlah biarin Ya gitu. udahlah, biarin dicobain. Tapi kan sayang untuk kemampuan otaknya kalau itu kita biarkan. Jadi anak itu tidak dapat arahan atau sebuah bentuk yang memang seharusnya dia terima. Sebab segala sesuatu itu kan diterima oleh otak lalu diproses menjadi sebuah memori. Atau gini deh, mungkin kasih tahu buat orang tua, kalau misalkan lagi bermain seperti ini, kemudian diarahkan, keuntungan untuk anaknya ke depannya apa? Contoh ya, kalau kita bicara kita mau buat ini ya, towernya. Yuk kita buat towernya, yuk kita susun ya. Nih lihat Miss Lely nih. Yuk next, selesai. Taruh di sini. Gimana? Dia mau yang kecil. Yang kecil, mending yang ini atau yang ini dulu? Nih dulu, ayo, mana? Nah, yang ini dulu. Kalau kita tukar, nah kalau seperti ini sebenarnya kita mengajak anak untuk belajar menyusun. Kalau kita bicara susun, berarti itu sebuah detail. Hal yang memang sifatnya boleh dibilang seperti urutan. Kalau untuk sistematis, kalau untuk perkembangan kognitifnya, itu juga bisa membantu fokusnya dia.
akhirnya juga membantu kemampuan berpikirnya dia dan meningkatkan kecerdasannya dia. Hanya dengan menyusun balok ya. Iya, ini dia melihat juga dari segi kemampuan nalarnya sebab akibat. Sebab dia menyusunnya dari yang terbesar menuju yang terkecil. Seperti itu. Nah kalau kita ngomongin kayak gini, ada juga kan saya juga pernah dengar misalkan imajinasi nih. Kadang-kadang ada orang yang bilang gini, kenapa gambar anak sekolah selalu sama? Gunung, rumah, matahari, sawah. Gunung, rumah, matahari, sawah gitu. Jadi kalau misalkan ya udah kasih kebebasan nih buat anak biar punya imajinasi sendiri. Ya, itu bagusnya seperti apa sih? Emang seperti Mbak bilang tadi, kalau yang memang ada susunan? Aturannya, memang susunan memang harus diajari sesuai aturan. Tapi kalau memang yang bebas, ya sudah sebebas-bebasnya. Kalau menurut saya selama itu berbasiskan sesuatu yang nyata, nggak apa-apa Mas. Jadi kalau gunung memang dia tahu itu gunung dan itu nyata, lalu dia berkembang, oh gunungnya mungkin maunya warna biru gitu ya, warna merah, itu nggak ada masalah, karena itu berbasiskan yang sebenarnya real gitu loh, nyata gitu. Yang kita berikan adalah informasi nyata, tetapi bisa jadi gunung itu kita tidak bisa batasi. Mungkin di tempat lain gunung itu nggak hijau, mungkin di tempat lain gunung itu coklat dan sebagainya. Nah sekarang kalau misalkan nih kayak anaknya Zizi, Kifay. Oh Khalif. Ya ampun, ini karena saya tidak disimulasi dengan tepat. Saya akhirnya dayanya ya. Jadi kurang tua, udah tua, nyalain orang tua. Nih, misalkan dia nyusun baloknya salah, kita harus kasih tahu atau kita biarkan, ini kan bisa aja kreativitasnya mereka. Betul. Gimana? Kalau sebagai kita, sebagai narasumbernya, kita memberitahu kepada dia cara bermain yang benar. Tetapi kita meminimize juga untuk membuat anak ini tidak percaya diri. Artinya kita bukannya mengatakan ini salah, tapi biarkan anak melihat kesalahan itu sendiri. Kayak kali ini kan sebenarnya dia bisa mengamati. Ya, sayang pinter ya. Ya Kal ya. Coba susun lagi yuk. Which one? Yang mana Kal? Oh, mau mainnya malah motor. Sebenarnya kalau kita lihat seperti balok ini, nah kalau balok ini tidak tersusun dengan baik kan terlihat sendiri Mbak. Jadi kita percaya juga bahwa alat peraga ini bisa memberikan juga kemampuan untuk mengajar kepada si kecil. Ini untuk umur 3 tahun. Nah, kalau untuk ini saya tadi udah dipesan sama ibunya, nama anaknya adalah Alina. Harus diayun karena E-nya 2 ya. Nggak boleh Alina ya. Alina. Iya. Nah, kalau Alina gimana ngajak main yang benar? Kalau Alina yang kita latih salah satunya ya panca inderanya, pendengarannya, penglihatannya, dan hal-hal yang bisa menstimulasi kemampuannya dia nih. Kayak ini misalnya di sini ya ditaruh. Mau Ditaruh. Oh, terus gitu. nih Bu, silakan. Dia ngerasa Alina, ambil. Oh dia mau. Oh diikutan. Oh, dia ikutan. Ambil Alina, saya, baby. Ambil saya. Nah, itu baby tuh. Iya. Ayo, Taruh sini. Ambil lah, Ambil sayang. ambil Alina. Kan kau udah cuman ketika dia berhasil tepuk tangan meriah dan ye, itu harus. Itu sebagai sebuah apresiasi aja sih. Dia pasti Maksudnya, senang. Kan kadang-kadang kan baby malah senang Iya. kalau kita. Nah, kalau abis itu dimakan kita biarin nggak tuh? Jangan sayang. No, it's dirty. Lu mah terlalu Abis itu pembiaran. dimakan soalnya Bu. Soalnya gini ya Mbak, kita ini yang tahu mana yang bahaya, mana yang aman buat si kecil. Jadi kalau memang alat itu tidak aman untuk dimakan ya harus dibatasi. Nah, terus ini kalau kita ngeliat Khalif ini termasuk anak yang anteng loh sebenarnya Iya. loh. Iya. Nggak atau memang tipe anak-anak seperti itu, ada yang di depan umum banyak orang anteng, tapi begitu dia bermain Gitu. Kalau depan orang baru gitu, suasana baru dia akan anteng, paling fokus sama kayak permainan di sini aja. Tapi kalau udah di situasi yang sudah sering dia datengin, orang-orang lama, wow. Langsung wow, Anda lihat aja sendiri gimana anak saya ya. artinya anak-anak mungkin membutuhkan Play titik time. nyaman juga kali ya Mbak Lili ya. Iya, pastinya. Mereka masih belajar juga dari feeling, dari perasaan mereka. Kalau mereka punya rasa aman, tentunya akan mudah bagi kita untuk belajar dan bermain bersama mereka. Kadang-kadang kan Alina nih ya, kalau misalnya digendong sama orang, kadang-kadang dia oke. Dan kadang-kadang pada saat digendong sama orang dia nangis. Nah, itu kenapa tuh Mbak? Bisa jadi moodnya dia juga lagi nggak enak. Oh, terus orang gemes kan? Gimana?
Makin Dan kita budaya orang Indonesia kadang-kadang kalau misalkan anaknya digendong orang dan nangis, kita karena nggak enak sama orangnya, kita malah cenderung untuk membuat anak kita untuk ya udah nggak apa-apa, udah cep saya nggak apa-apa sama om itu sebentar. Yang harus kita menangkan yang mana? Misalnya nih, contoh anak kita baru ternyata dia nggak suka kalau dipegang. Tapi karena kita orang Indonesia, kita nggak enak kalau anak kita memberikan reaksi kayak jangan pegang om tante, aku nggak suka. Siapa yang harus kita bela? Kita kasih tahu pengertian orang dewasanya, tolong jangan dipegang ya, anak saya tidak suka. Atau anaknya harus, udah nggak apa-apa kan tantenya cuma colek. Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Tetap di Basa Basi. Bilang cinta itu tidak mudah, ku malu teramat malu untuk bilang cinta padamu. Ku berlatih seharian. Kan tadi ibu bilang ya kenapa digendong, karena anak kan mudian, namanya juga anak-anak. Kita sebagai orang tua harus ngerti. Tapi kan kita budaya timur penuh dengan sopan santun. Misalkan anak kita diajak salam nggak mau, terus kita ayo salam cepet, nggak enak sama tantenya. Nah ini misalnya contoh Pak. Oh, parah banget dia ngedorong anaknya. Coba gimana contohnya, aku nggak lihat. Udah nggak nih? Apakah kita harus membela anak kayak ya udah anaknya nggak mau nih, maaf ya, atau anak memang harus tahu sopan santun? Saya bilang bahwa sebenarnya anak itu kan belajar secara alami dan secara nurture. Jadi ada nature, ada nurture. Alami atau juga sesuatu yang melalui pendidikan. Jadi kalau sopan santun juga sebagai salah satu hal yang kita harus ajarkan kepada anak. Contoh ketemu orang salaman, Nah seperti kalau itu. dia nggak mau, Itu dimulai dari sebuah pembiasaan. Tergantung juga, kayak tadi saya sempat cerita sama Mbak Zi bahwa anaknya sudah cukup besar, ibu bapaknya bekerja, kenapa nggak sekolahin aja, saya bilang gitu. Karena dari situ dia belajar sosialisasi dengan orang lain. Kalau di rumah, kebetulan ini cucu satu-satunya ya Mbak baru. Ih, sama Focus banget. of attention dari semua orang. Oh ya? Kalau misalnya menjadi Be cucu careful, sayang. satu-satunya, cucu pertama itu bisa membuat dia manja nggak? Karena semuanya kan jadinya Fokusnya ke dia ya. Apa-apa tuh gitu. Iya. Akhirnya semuanya dikasih. Nanti Cenderung akhirnya egois. jadinya kalau misalnya dia nggak mau pakai baju apa nangis, gitu loh. Jadi apakah itu gara-gara karena dia Fokus dimanjakan? dari jadi dia jadi fokus perhatian dari Iya. semua orang. Dia sebagai pusat perhatiannya. Nanti biasanya terlihat pada saat dia keluar dari lingkungan rumah itu. Oke. Dia berhadapan dengan teman lain, dia berhadapan dengan orang lain. Nah itu biasanya membutuhkan kerja lebih keras aja sih gitu. Gitu. Oke. Jadinya misalnya mainan nggak mau nggak mau sharing, sharing gitu. seperti itu. Karena semuanya dikasih mungkin ya. Karena dia nggak perlu sharing kan di rumah dan dia tidak perlu usaha tertentu untuk mendapatkan. Nah, kalau kayak usia anak saya 4 tahun nih, saya memang dari Bapak konsultasi bayar ya? Iya iya. Dari kemarin-kemarin memang saya sudah entah saya salah menginformasikannya, artinya gini. Pokoknya ini kan perempuan ya, perempuan dan laki-laki lah. Yang perempuan ini selalu saya tekankan, pokoknya kakak ingat gak boleh dipegang bagian ini, gak boleh dipegang sama sembarangan orang. Hanya misalkan bunda dan mungkin ayah itu pun dengan izin kakak ya. Nah tiba-tiba harus berenang, belajar berenang dan nangis. Karena guru yang pengajarnya adalah cowok. Nah. Dia nggak mau disentuh akhirnya. Gimana Ini tuh? yang salah apa, Mbak? Kita kan narasumbernya Pak. Jadi yang salah dia? Enggak, Oh. ya kita yang harus memberikan pemahaman. Anak umur 4 tahun dia sudah bisa memahami bahwa misalnya Bapak A adalah guru renang. Jadi di waktu tertentu mungkin kakak akan dipegang sama dia kalau bahaya. Itu kan melalui sebuah informasi yang kita sudah berikan. Dan saya rasa anak paham. Oke. Cuman kalau tidak ada informasi tambahan, dia patokannya terhadap kepada informasi pertama bahwa nggak boleh dipegang. Jadi Ya harus udah. ada ekstranya. Di satu sisi berarti dia anak yang penurut Tuh, kan? Iya, iya, nah, iya. itu sisi positifnya Pak. Iya bener-bener. Tapi memang harus dikasih informasi selanjutnya ya. Iya benar. Tapi sekarang pemirsa sebelum kita ngobrol lebih Iya, lanjut sayang. lagi, ini saya punya sebuah metode pendidikan anak. Seperti apa? Kita lihat tayangannya. Belajar sambil bermain merupakan cara belajar pada usia dini yang paling baik dilakukan. Inderanya berkembang dan dapat merangsang pembentukan sel-sel otaknya. Berikut beberapa contoh permainannya. Yang pertama,
cara belajar anak usia dini dengan belajar mengenal benda-benda. Hal itu dapat dilakukan melalui buku-buku yang memuat gambar-gambar berbagai bentuk benda seperti hewan, tumbuhan, atau buah-buahan. Harga buku-buku tersebut biasanya dibedakan dari jenis bahan kertas. Untuk bahan kertas tipis harganya berkisar Rp20.000 hingga Rp60.000. Sedangkan harga buku dengan bahan hardcover, kertas tebal, harganya berkisar puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Metode lain yang lebih murah yaitu dengan mengajak jalan-jalan di sekeliling rumah. Mereka dapat mengenal benda-benda di sekeliling rumah, misalnya bunga, pohon, mobil, sepatu, kursi, rumput, dan lainnya. Berikutnya dengan memberinya buku mewarnai. Untuk mengetahui banyak warna, kita bisa memberinya buku gambar maupun buku mewarnai. Harga buku gambar dan mewarnai memiliki banyak varian. Buku yang telah bergambar benda dan memiliki warna, harganya berkisar Rp25.000 sampai ratusan ribu rupiah. Alat mewarnai harganya berkisar Rp20.000 sampai Rp50.000 rupiah. Namun jika Anda sedikit kreatif, Anda bisa mengenalkan warna lewat benda-benda di sekitar rumah Anda. Selanjutnya, cara belajar anak usia dini dengan lebih banyak bermain. Jika mereka sedang tidak ingin belajar mengenal kata atau warna, maka biarkan saja, jangan pernah memaksa anak. Biarkan ia bermain atau belajar sesuai keinginan mereka. Kita bisa mengajaknya di playroom yang telah banyak tersebar di pusat belanja atau dekat rumah. Harga untuk masuk ke dalam playroom berkisar Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah. Pilihan lainnya adalah Anda dapat mengajaknya untuk bermain hal-hal sederhana di rumah. Di taman dekat rumah atau mengajaknya bernyanyi diiringi dengan gerakan. Itulah beberapa metode yang bisa Anda lakukan untuk melatih tumbuh kembang pada anak. Nah, pilihan di tangan Anda. Cara apa yang akan Anda lakukan? Ini kalau ngomongin anak emang nggak ada habisnya sih, dan setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Kadang-kadang bukan dengan sengaja si orang tua menjerumuskan, tapi mungkin karena kita kurang informasi, kita tidak tahu, jadi kita anggap nggak apa-apa kok, seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin soal persiapan anak, nggak cuma mainan, biaya pendidikan. Betul. Nah, ini kan anaknya masih kecil-kecil, tapi udah dipikirin belum biaya pendidikannya? Wajib. Lu udah Harus. mikirin? Aku dari hamil udah. Udah dari hamil? Ada reksadana, udah ada asuransi Oh, ya? juga. Karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi sama kita orang tuanya nanti kan. Oh, ibu Jadi matang harus banget ya. Aku aja belum loh. Oh, asuransi udah, tabungan juga udah buat talinan. Oh gitu. Dan memang sekarang kayaknya cenderungnya memang jatuhnya penting banget sih ya. Ya buat anak lah pastinya. Pastinya. Apa-apa buat anak yang dipikirin anak. Oke. Apalagi kan ke depan biaya pendidikan akan jauh lagi. Nah. Apalagi dolar naik. Nah, itu dia kan. Jadi panjang nih obrolannya. Yaudah, jangan kemana-mana. Kita akan ngebahas lagi. Tetap di Basa Basi. Take me to your place where our hearts belong together. I'd follow you. You're the reason that I breathe. Pemirsa Basa Basi yang sudah memiliki anak pasti akan memikirkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pendidikan sang buah hati. Sungguh biaya yang tidak sedikit demi mendukung cita-cita besar mereka. Dalam masa 5 tahun kuliah, harus memperhatikan semua pengeluaran, seperti biaya kuliah, akomodasi rumah dan makan, transportasi, komputer, dan kursus pendukung. Biaya yang harus dipersiapkan berbanding dengan cita-cita mereka. Misalkan, minimal 500 juta untuk menjadi dokter, atau 750 juta untuk menjadi presiden. Ternyata biaya pendidikan mahal. Akan tetapi biaya pendidikan dapat dipersiapkan sejak dini. Dalam mempersiapkan dana pendidikan, perhatikanlah hal berikut ini. Pertama, ketahui biaya pendidikan yang diinginkan oleh anak kita. Kedua, persiapkan asuransi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.
Ketiga, jangan lupa perhatikan usia anak dan usia produktif orang tua. Keempat, lakukanlah riset dan observasi dalam menentukan lembaga keuangan untuk menyimpan dana Anda. Jadi pemirsa, ingat, persiapkanlah pendidikan anak dari sekarang. Kenapa? Nice, Kita ya. kasih Very sedikit nice. soal biaya pendidikan supaya buat orang tua yang suka banget beliin mainan anaknya macam-macam, ingat, anak itu perjalanannya masih panjang. Daripada uangnya di mainan, mendingan buat investasi pendidikan. Setuju? Setuju. Tapi caranya gimana? Cara apa? Ya supaya kita bisa menolak permintaan anak Nih, Zizi mau curhat ketika sebenarnya. berhubungan dengan mainan. Iya, apalagi anakku dia suka banget cars, mobil-mobilan yang kecil itu kan emang tidak terlalu mahal Betul. kan, dan dijual dimanapun gitu. Jadi setiap kalau pergi ke satu tempat nih cars, dan dia udah tahu kasirnya, langsung ditaruh di kasir. Dan karena lu pikir itu murah, jadi fine-fine aja. Ya udah gitu. Itu gimana? Nggak boleh ya harusnya ya? Tujuannya aja sih Mbak apa? Kalau nggak ada tujuannya nanti dia belajar segala sesuatu itu ya maksudnya nggak ada manfaatnya buat dia. Dan gak ada usaha gitu. Artinya kalau misalkan kita selalu mewujudkan permintaan dia, artinya kan dia sebenarnya permainan, kadang-kadang dia beli permainan yang sama. Misalkan mobilnya udah ada 10 tipe, tapi banyak tipe-tipe yang lain gitu. Warnanya sih. Warnanya beda. Cuma karena dengan otak dia dalam Kalau mainan. memang dia memiliki sebuah tujuan atau ada tujuan yang orang tua inginkan dari misalnya koleksi, terus anak itu diajarkan merawat koleksinya. Ada belakangnya Ada ya. hasilnya itu beda. Itu dari segi pendidikannya. Tapi kalau hanya untuk dibeli terus ditumpuk, itu kan kita mengajarkan dari sisi lain kan kayak pemborosan juga ya. Nah, kalau saya mungkin beda kasusnya. Kalau ini baju gemes gitu. Saya beli mulu, itu gimana? Kalau baju itu kan kesenangan maminya. Mendandani. Karena Ini baru punya anak cewek kan. sebenarnya panjang banget yang mau kita bahas ya. Sebelum saya closing, saya cuma mau kasih tahu karena sebenarnya bermain sama anak dan mainan dibiarkan seperti ini ternyata tidak boleh pemirsa. Kalau mau main sama anak cukup satu jenis, selesai main, rapikan, baru keluarkan yang lain. Seperti Ya. itu yang benar Ya. ya. Tuh. Jadi fokus gitu. Fokus. sama satu mainan, nggak semuanya dijembrengin, akhirnya berantakan. Kita beresin deh. Nah, maminya lagi yang pusing. Iya kan? Sementara ibunya perfeksionis lagi. Nah, itu dia. Berarti balik lagi ke orang tua yang memang harus kasih informasi, harus punya ketegasan juga. Betul, betul. Jangan terus-terusan ikut sama anak ya. Ya, itu kita buat Balance lah ya. diri sendiri juga ya, kita menasihati diri sendiri ya. Ya udah, mudah-mudahan hari ini menjadi informasi yang berharga untuk Anda. Kita ketemu lagi di Basa Basi besok. Bye. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that kinda gives you all. You're the one I always call when I need you. Make everything stop. Finally, you put my love on top. Oh, come on, baby. You put my love on top, 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 top. You put my love on top. Hey, hey. Baby, you're the one I love. You're